Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, selama 7 menit ke depan, saya Lailatul Fitriyah akan sedikit berbagi informasi dengan topik idola dalam Islam yang bersumber dari buku elektronik dengan judul Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat pada halaman 20-25. Untuk covernya ada di sebelah sini. Nah, sebelum kita mengupas topik ini secara lebih dalam lagi, di sini saya akan menyajikannya dengan 3 poin bahasan utama. Yang pertama, pengertian idola, kemudian yang kedua, bagaimana realita idola di zaman sekarang dan zaman dahulu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sudut pandang Islam mengenai idola itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yakni pengertian idola. Jadi, idola itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola merupakan sosok yang dijadikan sebagai pujaan. Nah, biasanya sosok ini tuh merupakan sosok yang memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang elok, sehingga patut dijadikan sebagai contoh ataupun panutan. Kemudian di sisi lain, pastinya idola ini merupakan sosok yang istimewa karena memiliki kelebihan ataupun prestasi, sehingga ia patut juga dijadikan sebagai contoh. Nah, di luar pengertian KBBI ini ada juga pengertian lain tentang idola, yakni menyebutkan bahwasannya idola merupakan sosok yang kita sukai karena keterampilannya dan bukan kita sukai karena orangnya. Kemudian kita masuk ke poin yang nomor 2, yakni bagaimana realita idola di zaman sekarang dan zaman dahulu. Di zaman sekarang tentunya kita sudah tidak asing lagi untuk mendengar kata-kata idola. Jadi di zaman sekarang ini mulai dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa tentunya pasti mereka memiliki idola. Nah, di sini saya sendiri pun punya idola, ataupun teman-teman di sini yang sedang melihat video ini pasti memiliki idola. Nah, realitanya idola di zaman sekarang ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Di zaman dahulu sebelum adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini, sebelum masuk ke era modernisasi yang seperti sekarang ini, biasanya orang-orang mendorong diri mereka untuk mencontoh orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keterampilan, atau orang-orang yang memiliki adab ataupun moral yang tinggi, seperti tokoh-tokoh ilmuwan, pahlawan, kemudian ulama-ulama, dan masih banyak lagi. Nah, di zaman sekarang tentu masih ada orang-orang yang mengidolanya seperti orang-orang di zaman sebelum adanya teknologi. Tetapi jika kita lihat secara seksama, banyak anak muda zaman sekarang yang idolanya sudah aktris, penyanyi, aktor, atlet, seniman, vlogger, gamers, dan masih banyak lagi lah intinya. Mereka mengidolakan itu semuanya. Mereka tahu itu semua dari informasi yang mereka dapat dari internet ataupun dari teknologi yang mereka gunakan. Jadi mereka bisa tahu apa sih film yang sedang banyak ditonton sekarang, apa sih aktris yang sedang naik daun, dan apa sih lagu-lagu yang sedang naik di chart Billboard dan lain sebagainya. Jadi mereka lihat, kemudian mereka mengulik lebih dalam sampai akhirnya mereka menyatakan ini nih idola saya. Biasanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam mengenai idola itu sendiri? Sejatinya Islam itu tidak menutup diri dari arus modernisasi. Tidak, sejatinya tidak memang. Dan Islam itu memperbolehkan saja untuk melakukan suatu hal asalkan hal itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Lalu, apakah boleh kita mengidolakan seseorang, atau apakah boleh kita mengagumi seseorang? Jawabannya adalah boleh, asalkan kita tetap mengikuti 3 syarat, yakni yang pertama, kita ambil baik-baiknya saja. Nah, di sini baik-baiknya saja itu seperti apa? Misalnya kita suka sama penyanyi ini sering memotivasi kita melalui lirik-lirik yang ia tulis. Jadi kita ambil itu, motivasi itu kita jadikan sebagai dorongan diri, kemudian kita ambil contoh dari perjalanan hidupnya, kemudian kita ambil semangatnya, kita ambil baik-baiknya saja.
Kemudian syarat yang nomor dua adalah jangan berlebihan. Nah, di sini kalau kita suka sama seseorang, kalau kita mengagumi seseorang, nah kita ini sejatinya atau sebaiknya menyukai dengan cara yang sewajar-wajarnya dan tidak boleh berlebihan. Kayak misalnya, aku rela ini, rela itu agar bisa ketemu idolaku, biasanya seperti itu. Agar aku bisa seperti idolaku. Nah, jatuhnya ini seperti syarat yang nomor tiga. Kalau kita sudah seperti itu, salah kaprah seperti itu, akhirnya kita menjadi orang-orang yang mubazir. Kita rela mengeluarkan banyak sekali uang demi meniru idola kita, bahkan rela untuk bertemu dengan idola kita. Syarat yang ketiga adalah jauhi hal-hal mubazir. Nah, hal ini sudah disebutkan pada Al-Quran dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, yakni sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi suka idola itu boleh, asalkan dengan tiga syarat itu tadi. Ambil baiknya, jangan berlebihan, dan jauhi hal-hal mubazir. Nah, teman-temanku sekalian, sejatinya kita yang notabene orang muslim atau umat muslim, tentunya kita sudah memiliki idola yang tak lain dan tak bukan adalah baginda kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini bahkan telah dijelaskan pada Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Jadi apapun yang ada di diri Rasulullah, tingkah laku, perbuatan, kata-kata, gaya hidup, itu sebaiknya kita contoh. Karena apabila kita mencontohnya, kita akan bahagia di dunia, dan lebih-lebih nantinya kita akan selamat di akhirat. Jadi suka idola itu gak apa-apa, yang penting tidak melebihi batas wajarnya, tidak melanggar syariat-syariat agama Islam, dan tidak melebihi rasa cinta kita atau rasa kagum kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ada satu kata-kata bijak dari Washington Irving yang berbunyi, idola hari ini akan mendorong pahlawan kemarin dari ingatan kita, dan pada gilirannya akan digantikan oleh penggantinya di esok hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.